Kenapa disebut baru remang-remang? Tendanya hanya setengah nutupin badan dan kepala. Di dalamnya banyak kaki-kaki gentayangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini salah satu PR kita yang umat Islam belum mampu memberantas bagaimana menghormati orang yang berkuasa. Yang jualan enggak, ternyata setelah kita lihat siapa? KTP-nya apa? Muslim juga. Ini betapa lemahnya iman kita, sangat ketakutan kehilangan rezeki, menyia-nyiakan kesempatan yang emas yang kita bisa beribadah ibarat di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk jujur terhadap keimanan kita, jujur terhadap amal ibadah kita, jujur terhadap niat kita ingin menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan, itu harus kita kejar. Sekarang ada yang sudah mentargetkan 1 kali tamat dalam 1 bulan, ada? Banyak. Nanti ini sama NPPAT sama NMI bisa bekerja sama. Kalau programnya sudah bagus, nanti kita bikin program seperti para sahabat dan para ulama terdahulu. Ini yang sedang kami jalankan sekarang bersama para ahlul Quran di Universitas PTIQ. Nama programnya adalah Fahmi Bisyauqin. Fahmi Bisyauqin itu adalah singkatan daripada pengelompokan surah-surah hizb. Nah, dengan program ini dari Fa itu surah Al-Fatihah, nanti sampai surah berikutnya dimulai lagi dari surah Al-Maidah dan seterusnya. Itu dibagi menjadi 7 bagian. Tujuannya adalah ketika kita menggunakan metodologi ini, kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 pekan. Maka kira-kira 1 hizbnya itu 1 manzil ya. 1 manzilnya itu kira-kira 5, 6 sampai 7. Oh, itu sangat luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan para sahabat, para imam-imam terdahulu, belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena dalam riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Maliki diceritakan imam-imam fikih ini ketika Ramadan tiba, mereka meninggalkan kitab-kitab hadis mereka untuk sesaat, untuk sementara selama Ramadan. Mereka fokus mengkaji Al-Quran. Selain mengkaji Al-Quran, satu hal yang sangat istimewa, mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari 1 malam sebanyak 2 kali. Jadi dari Fajar sampai Maghrib khatam 30 juzuk. Dari Ba'da Tarawih mungkin mulai dari Ba'da Maghrib diatur waktunya sampai sahur, sampai subuh khatam 30 juzuk. Masuk akal kan kira-kira? Masuk akal Bapak Ibu. Nanti mungkin Pak Heri semua di Mahat Ustaz, kita punya program khatam Quran itu kalau dari subuh biasanya asar sudah selesai. Artinya apa? Sangat mungkin khatam Al-Quran dalam 1 hari. Apalagi kalau sudah kelasnya para hafal, para penghafal Al-Quran, 1 juzuk itu paling lama itu 30 menit. Di qiraati hadar dengan tempo bacaan hadar. Nah, tapi kalau yang masih ngajinya belum benar-benar hurufnya, jangan coba-coba pakai hadar. Ntar lampu merah trotoar pada gentayangan semua. Hurufnya, mazratnya semua nggak jelas arahnya. Maka nasihat buat kita semua, kalau ingin khatam Al-Quran, jangan kuantitasnya yang didahulukan. Lebih baik kita mengejar kualitas. Meskipun lambat, tetapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit lagi nih penutupnya?
kuliah menunggu maghrib 5 menit lagi. Baik. Itu pelajaran kita jujur. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk disiplin. Ini umat Islam yang paling kacau nih. Masalah disiplin, terutama di Indonesia. Disiplin waktu sholat kita, coba kita pikir. Disiplin waktu sholat kita kebanyakan, gimana disiplinnya Bu? Kayak undur-undur. Udah azan, ntar dulu nanggung. Ntar dulu nanggung. Ntar aja sholatnya di rumah, nanggung. Ternyata kejebak macet di tol. Saya tahu nggak? Tahu karena banyak yang curhat. Ustaz, gimana sholatnya kalau kejebak macet di tol? Apakah saya naik ke atas mobil, gelar sejadah? Ya Allah. Nah maka sebelum ibu jalan, bapak-bapak jalan di kantor, kalau sudah waktu masuk, sholat dulu. Kalau kamu tunggu sebentar, itu jauh lebih aman daripada ibu pusing di jalan tol. Serba salah. Mau minggir nggak bisa, mau sholat bingung. Nah, meskipun fikihnya ada yang memberikan solusi tentang bagaimana cara kita sholat dalam keadaan darurat, tapi jangan teralasan darurat terus. Disiplin tidak hanya masalah ibadah kita disiplin, tetapi juga dalam masalah-masalah yang lainnya, termasuk tanggung jawab kita dalam masyarakat kita, tanggung jawab kita secara pekerjaan dan seterusnya. Semua itu Ramadan ini mengajarkan kita agar kita bisa mengambil nilai yang diajarkan pada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang disiplin. Insyaallah ya. Ini kita ingat ini pelajaran Ramadan. Setelah ini insyaallah kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi hamba Allah yang disiplin. Kita mencoba. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi makhluk sosial yang peduli kepada sesama manusia. Alhamdulillah, hari ini merupakan pembuktian bahwasanya ajaran Ramadan sudah dipahami oleh kita semua yang ada di sini. Yang menghadirkan para guru-guru kita, Ustaz Kaza, para hafizah, para anak-anak yatim dan du'afa, ini adalah bukan semata-mata karena amal baik kita, tetapi merupakan ajaran Ramadan. Kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi. Maka selain ibadah kita secara vertikal, salat kita, tahajud kita, qiraatul Quran kita, maka kita juga disuruh untuk berbagi kepada sesama. Alhamdulillah. Dan puncak terakhir daripada ajaran Ramadan itu adalah kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan status hamba yang husnul khatimah. Kira-kira ada nggak yang meninggal nanti gak ingin husnul khatimah? Ada boleh? Semua kita berharap husnul khatimah. Insyaallah kita berdoa, Allahumma htib lana bi husnil khatimah wa la taftim alaina bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illa